Terima kasih Pak. Ini sangat berbahagia sekali ya. Saya menyapa dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pengurus PDI. Ini banyak juga senior dan juga Mas Agung, kita yang di sini tuan rumah. Kang Aca mungkin mendengar kita ya. Ada juga teman saya satu teman Pamira ini sama-sama di wisuda, profesornya maksudnya. Bertahun-tahun Pak ya, kita bareng di wisuda profesornya Pak Satori, ini senior saya. Hari ini berbagi, saya diminta oleh Mas Agung untuk menyampaikan suatu terobosan dalam dua hal. Pertama adalah merespon B20 agenda yang disusun oleh Ibu Nike dan kawan-kawan. Mas Agung sebagai wakil dari saya, jadi beliau yang chairman-nya, ini co-chair. Yang kedua adalah mengangkat kembali peran perguruan tinggi. Langsung aja, mudah bisa selesai 15 menit. Ya, oke lanjut. Baik, yang selanjutnya, jadi ada 3 hal yang penting mau saya sampaikan. Pertama adalah mengenai lanjut ke minyak. Oke, jadi 3 hal ini aja. Apa itu transisi energi? Kemudian ada suatu konsepsi ya, yang mungkin nanti kita bisa tawarkan kepada Presiden 2024. Cetak biru nasional pengembangan talenta yang selama ini kita memang tadi Pak Bira mengatakan mencari betul ya. Tapi sudah mulai kelihatan sekarang dengan adanya dulu sempat eksperimen yang mahal menggabungkan antara riset dan pendidikan tinggi. Sekarang kita punya Menteri Pendidikan Tinggi yang membuat suatu terobosan. Nah, belajar dari situ seperti apa? Ya, lanjut. Nah, sebagai pendahuluan ada 2 hal yang perlu kita pahami. Ya, lanjut. Next ya. Jadi yang pertama ini adalah dunia perguruan tinggi tidak terlepas dari konteks perkembangan zaman yang terjadi. Nah di sini perkembangan zaman itu adalah transisi energi. Bagaimana kita melakukan transformasi dari yang berbasis nol ke berbasis fosil menjadi nol karbon, zero karbon. Ini menurut IRENA ya. IRENA ini adalah Institute Renewable Energy Agency. Nah yang kedua ini komitmen dari Jokowi yang mengatakan bahwa kita bisa 2020 itu nggak lama lagi sebetulnya. Kita bisa dengan tangan sendiri 29% dengan bantuan seluruh dunia kita bisa 41%. Ini mengerikan. Belum ada saya melihat risetnya seperti apa pengembangan skenario ini. Semuanya mengatakan kita bisa. Oke, kita bisa, tapi bagaimana? Nah, PT ini juga mengalami disrupsi. Anggaran yang menyusun, banyak hal-hal pemeliharaan, khususnya adalah misalkan gedung ini, masalah depresiasinya, ini agak sulit. Dan juga tantangan bagaimana mereka supaya andal untuk berpartisipasi di dalam mengurangi emisi rumah kaca. Nah, bagaimana PT mengatasi skala dan biaya modal transisi ke sistem energi abad ke-21? Ini yang mau kita coba untuk menjawab. Lanjut. Nah, di sini saya ambil tadi yang dari Mas Agung. Yang pertama, ini adalah tingkatkan kerjasama global. Caranya adalah dengan tindakan kebijakan, mendukung inovasi, teknologi iklim, termasuk mendukung startup. Jadi kita perlu membangun akselerator, inkubator sebanyak mungkin di Indonesia ini. Tapi jangan lupa ada teknologi, ada pembiayaan, tenaga terampil, dan berbagi pengetahuan dan fasilitas. Itu yang membuat Indonesia mahal kalau semuanya masing-masing mengembangkan. Karena dalam inovasi itu ada 4 tingkat.
Ya, yang pertama ini adalah imitasi, kita hanya meniru. Yang kedua adalah iterasi, kita menjalankan dan memperbaiki. Yang ketiga, ini yang kita sebut dengan inovasi. Dan yang keempat, disrupsi. Nah, kalau kita bisa yang pertama, imitasi, dengan cepat dari publik kita ini, itu akan mudah. Kok bisa, Pak? Apakah bisa dari jawabannya? Lihat aja bagaimana Indomaret, Alfamart, pizza delivery bisa begitu cepat berkembang. Karena mereka sudah punya satu sistem yang distandarisir dan tinggal diimitasi. Ini yang harus terobosan yang kita harus pecahkan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan SDM ini. Saya cenderung tidak menggunakan kata-kata SDM, tapi modal manusia atau talenta. Karena kalau dia sumber daya manusia, begitu dia tidak kita perlukan, dia kita buang. Ya, bukan. Jadi manusia itu bukan seperti sumber daya lainnya. Lanjut. Ya, transisi energi itu apa? Lanjut. Tadi terjadi pemanasan global. Sebetulnya CO ini adalah suatu proksi. Proksi terhadap apa? Proksi terhadap kerusakan alam. Jadi kita sebetulnya masih banyak ukuran-ukuran yang belum bisa kita buat sebetulnya. Ini kalau dalam ilmu ekonomi namanya itu ya, Mas Agung ya, eksternalitas. Yang bisa kita ukur baru siapa dua. Jadi kalau kita lihat di sini tadi itu, kalau kita nggak bisa itu yang di bawah itu kita akan bisa melakukan sampai itu mengurangi CO2, maka kita bisa melebihi 2 derajat Celcius. Nah ini tadi di Marshall Island ya, tapi juga ada negara lain yang akan tenggelam, yaitu Maldives. Ya lanjut. Nah ini dia punya ukuran, sudah ada indikator-indikator yang dikembangkan oleh Economic Forum ya. Jadi ada 2 indeks ini semuanya cukup totalnya 38 indikator, tapi dibagi 2. Satu adalah sistem performance, yang kedua adalah transition readiness. Nah, sistem performance itu melihat security access, sustainability, economic development growth, kemudian transition itu di sana ada 6, salah satunya adalah human capital, bukan digunakan human resource. Human capital and consumer participation. Jadi di sini ada engagement ya. Lanjut, di mana posisi Indonesia? Kurang menggembirakan. Tahun 2021 kalau kita lihat SP yaitu sistem performance dan transition readiness, kita itu 71 dari 115 negara. Masih di bawah Vietnam dan Filipina. Ya, jadi ini belum menggembirakan. Apalagi kita lihat perbedaan antara SP dan TP-nya itu SP oke, 67, tapi transition readiness-nya kita masih lemah, belum lulus, masih nilai D. Ya, itu nilainya 44,8, katakanlah C itu 50 ya. Jadi gitu kira-kira, belum lulus kita di situ. Usahanya itu mengindikasikan baru top down, pentebakan belum terjadi. Lanjut. Nah, ini perlu perubahan mindset dari yang apa kita sebut dengan exploitation yang ekstraktif ekonomi menjadi regeneratif ekonomi. Konsep-konsep yang tadi disebut circular factory itu udah masuk ke sana. Dan itu yang harus kita lihat, yang ini, waduh ini eksploitasi ini start and stop. Itu yang harus dilakukan. Kita beralih ke sana, feed and grow. Ya, kita kembangkan. Usaha-usaha itu seperti apa? Lanjut. Itu sudah banyak. Kita lihat di WETO. WETO ini adalah World Energy Transition Outlook. Untuk kita masuk ke 1,5 derajat Celcius. Mungkin mereka bilang. Melakukan studi. Mereka lakukan studinya. Ini ada beberapa hal, ya, mulai dari pursue, support, limit, phase out, reserve, ya, itu untuk karbon ya, ada invest, ensure, itu semuanya sudah ada, bahkan roadmap-nya sudah ada. Lanjut. Nah, tadi ini sama ya, kita lihat kalau kita gagal, jadi kalau potensi itu 1,7, tapi yang layout 1,1. 2030 kita punya surplus demografi, tapi kalau kita gagal melakukan transisi energi, apa yang terjadi? Pengangguran massal itu akan terjadi.
Ya, banyak kan batu bara di sini. Lanjut. Nah, oleh karena itu, apa modelnya yang mau kita kembangkan? Lanjut, ini modelnya. Ini persoalan kita. Jadi tadi Pak Wira mengatakan ada interface, tapi persoalannya tiga ini tidak tercampur antara sektor pendidikan. Ini kan supplier nih, sektor pendidikan. Pasar tenaga kerja, ini kan memberi kerja. Kemudian ada penentu daya saing bangsa, ini nggak nyambung. Kita lihat di mana ada stok tenaga kerja, ya ini udah banyak sistem dinamisnya juga udah banyak di pasar Toria. Mereka mengatakan seperti ini. Kita lihat di situ produktivitas pemerintahan, bisnis, kerja ekonomi, infrastruktur ditentukan oleh di sini. Tapi yang berjalan masih banyak ke sana. Bagaimana kita bisa menyatukannya? Ayo. Seperti ini ya. Jadi ada desain pembangunan talenta nasional, masuk ke konsep manajemennya itu kita lihat visi 2045 tadi, RPJM, kemudian RPJMN dan sebagainya, ya sampai cetak birunya rencana pengembangan talenta nasional, sampai program prioritas, kemudian indikator kegiatan prioritas. Program prioritas itu ada 3 tentunya. Yang ada saat ini, apa yang perlu kita upskilling ya, dan apa yang kita perlu reskilling. Talenta yang sedang muncul, AI dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah talenta masa depan. Apa yang sekarang kita ajarkan mahasiswa yang baru masuk tahun 2022 ini, dia akan bekerja pada pekerjaan yang 60%-nya belum pernah ada. Nah, gimana kita mempersiapkan mereka? Jadi pakai ini dia teknologinya. Jadi saya minta ini sebenarnya dalam bentuk lembaga ya, sama seperti lembaga National Skill Windows. Ini juga bisa jadi lembaga. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat rantai nilainya, itu industrinya, pengadaan, pengolahan, distribusi, pemasaran. Dari sana dia akan punya semua peta okupasi, talenta, profiling dan sebagainya. Jadi nanti dia mempengaruhi untuk job placement itu cepat dia berubah, ya. Dan ada rencana pengembangan talenta, pelatihan dan sertifikasinya baru masuk ke sana, bisa supply talenta untuk pengadaan, pengolahan, distribusi dan supply talenta. Nah ini sudah saya buatkan beberapa, tapi kita ambil 2 saja. Satu adalah untuk di pertambangan, satu lagi adalah di manufaktur. Lanjut. Ya, ini dia. Mungkin semuanya udah kenal ya, Morowali. Ini Morowali ini penyelamat Indonesia. Ya, tahun 2020 pertama kali adalah ekspor ini melampaui ekspor dari otomotif. Yang selama ini otomotif yang canggih ya, di luar dari non ini ya, non BBM. Kita lihat di sini, dan ini pabrik itu 15 kilo. Dan mereka punya pembangkit sendiri, punya ini. Nah, negara mana yang mau seperti ini? Negara mana yang mau memberikan teknologi seperti ini? Hampir nggak ada mau, ya. Lanjut, seperti apa itu? Pemerintah kita tegas di sini. Kalau you mau ngambil data kita, naikkan nilai tambahnya, buat smelter di sini. Kalau you nggak mau, ya udah kasih ke negara kita. Kan begitulah ceritanya kan? Dan lihat, tahun 2013 harga dari biji nikel itu cuma 36 ton, lebih murah daripada batu bara yang saat itu harganya 60-70 dolar per ton. Sekarang batu bara berapa? 200-400. Murah sekali. Ini yang mau diambil oleh orang Eropa. Kalau kamu main-main, saya mainkan ke WTO. Jokowi bilang, oke, gak apa-apa kita kalah di WTO, tetapi kita menunjukkan ini sudah berhasil. Paling tidak ada jeda waktu yang kita gunakan dengan baik sehingga negara kita 450 triliun surplus. Itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik bisa lihat ya, taruhan yang kemarin itu dimaki-maki dan sebagainya sekarang berbintangnya. Kalau enggak kita akan kolaps. Kenapa kita nggak kolaps? Karena middle class kita itu masih punya daya beli, masih bisa berhutang. Itu kan nggak bisa. Mereka udah punya hutang, begitu nggak dapat lagi gaji, pasti dia nggak bisa beli. Gas sudah mahal sekali, 1.000 sekarang gas itu. Dulunya cuma bayar 100 per minggu per bulan. Ya. Kita lihat 218 kali, kita naikin jadi 312 kali. Bayangkan aja, nilai tambahnya 5.000 dolar per ton. Oke, lanjut. Jadi udah terbukti ya. Nah, kita lihat di sini lithium baterainya, mining, processing, refining sampai dengan OEM ya, dan sebagainya. Ini dibuatkan petanya sekaligus ya supaya cepat dia berputar ya. Lanjut. Ini dia di manufaktur. Kita lihat konsepnya sudah masuk ke industri
industri revolusi 4.0, ada mengenai isu productivity improvement. Ini adalah teknik industri yang productive system, dan ada yang human resource-nya. Lanjut. Nah, gimana kita gabungannya? Kita jangan lagi di bawah itu hanya manufacturing saja, karena produksi itu murah sekali. Nah, kita mau ke ujungnya dulu, ya, R&D, branding, design, atau ke lebih hilir, marketing, distribution, sales, after sales service itu tinggi value added-nya, ya, jadi seperti ini. Lanjut. Lantas apa peran perguruan tinggi? Lanjut. Ini survei, ya, pada tahun 2021 kemarin ada 160 peserta di sini. Mereka bilang yang pertama itu adalah you have to help, ya, di tengah-tengah itu government. Kalau governmentnya bodoh, maka semuanya akan bodoh, pasti, gitu ya. Bodoh itu maksudnya tidak efisien, korupsi, kemudian banyak wacana, tidak ada aksi, gitu ya. Itu yang disebut dengan to provide science-based policy. Nah, baru yang kedua, siapkan tenaga kerja tadi, ya, 68%, gitu ya. Baru kita berbicara di sana ada research cutting edge energy technologies, innovation. Baru kita bicara energy transition to the public, ya. Baru yang berikutnya industri, ya. Lanjut. Nah, ini dia banyak sebetulnya agenda yang bisa dia kembangkan, mulai dari mahasiswa, bisnis, secara nasional, internasional, riset, prakarsa, termasuk universitas. Jangan terlalu berkecil hati, ya, karena duitnya nggak ada, sulit, ya, berkembang. Dia harus memecah kesunyian, ya. Jadi Pak Satori contoh, ya, sudah memecah kesunyian di sana. Kesunyian apa? Kesunyian kalau kita itu boros, kita itu tidak memperhatikan generasi berikutnya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini sudah ada di SDG, cuma SDG ini nggak jalan, karena begitu masuk ke tataran implementasi, persoalannya anggaran. Nah, ini gimana? Nah, bagaimana memecahkan ini? Ini sudah ada, riset ada, education ada, governance ada, leadership ada. Ini semuanya sudah ada, example-nya ini sudah ada, ya. Jadi ini bisa kita teruskan, itu maksudnya. Lanjut. Nah, ini dia kasus di Indonesia yang diangkat di Harvard Business Review. Ini oleh Robert Kaplan tahun lalu, ya, tahun 2021. Ini adalah coklat untuk Rio OOA Ecosystem Strategy Maps. Jadi kita punya contoh-contoh yang memang sudah kelas dunia, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini udah banyak inisiatif. Salah satunya ini UNICEF, ya, dia punya Sustainable University. Kita belum masuk ke sana, termasuk Environment and Climate, ESG Tracker, ya. Jadi dia udah punya ESG Tracker. Jadi di sini agak berbeda tadi dengan yang itu, ya. Ini Environment, Social and Governance, ya. Kemudian ini ada universitas Wolverhampton, ya, di UK. Dia udah punya cultural change dan sebagainya. Kemudian juga SDG ini sudah ada, Australia sudah buat ratifikasi, kita belum, yang di sebelah itu, ya. Lanjut. Ini contohnya untuk di Wageningen, ya, di Belanda. Mereka mau menjadi teladan untuk menunjukkan bahwa universitas itu as a living lab, untuk dia bisa mendemonstrasikan bahwa itu mungkin untuk mencapai net zero, ya. Jadi dia mulai dari CO2 netral, mobility, waste, filter tree, kemudian masuk cateringnya juga, jangan sampai ada waste, catering, renewable energy juga di sana sudah ada, bukan hanya carbon tax, ya, tapi sugar tax juga sudah ada di sana. Jangan kelebihan ambil gula dan sebagainya. Mowing, green startups, and spin-off natural gardens. Jadi mereka sudah punya ke sana ini. Ini blueprint-nya sebagian sudah mereka buatkan, dan ada juga commuting, ya, Wageningen Influence Campus. Mereka sudah punya indikator-indikator untuk masuk kepada net zero emission. Lanjut. Sebagai penutup, yang pertama, solusi ada, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, PT berperan untuk simpul inovasi. Dan yang kedua, menyiapkan human capital. Nah, yang ketiga adalah PT itu sebenarnya bisa dia berkontribusi. Mungkin selama ini terlalu sibuk, ya, untuk habis waktu untuk mahasiswa, ya. Ini yang juga kritik saya, kenapa harus mahal quality assurance itu?
Kenapa nggak bisa dibuat murah? Semua orang pakai platform yang sama untuk Gojek, untuk Grab, platform yang sama, tinggal isi orangnya yang berbeda. Apakah dia drive dengan baik, safety, pakai helm, dia juga membuat suatu punya divaksin dan sebagainya. Hal yang sama kita bisa buat kok untuk universitas di Indonesia. Apa tidak? Nanti kalau mau lebih jauh lanjut kita bisa ngobrol lebih jauh. Kemudian konsensus umum untuk koherensi kebijakan transisi energi masing-masing ini konsep ibu kota baru itu seperti apa? Apakah ada? Ini Mas aku kemarin ya disampaikannya koordinasi antar kementerian lembaga itu seperti apa? Sudah dibuat oleh Pak Kuntoro satu sama Mas Agung ini, tapi masih silo, masih masing-masing, tidak ada education yang dibuat. Nah, PT harus menyatakan itu. Nah, yang terakhir adalah PT ini nanti yang bisa menjadi, sebetulnya kan PT ini tetap menghasilkan orang, sementara pemerintah ini kan berputar dengan tantangan-tantangan konteks yang baru. Nah, dia nanti yang bisa sebetulnya menyuplai untuk lembaga national talent yang tadi saya perkenalkan. Nah, yang terakhir adalah jadilah teladan, ya. Kita memang harus melaksanakan transisi energi supaya berhasil. Jangan ikut-ikutan membuat jadi gagal, ya. Kita celebrate nanti di tahun 2030 dan 2045. Terima kasih.